Shalom, Jemaat FGFC Tining Bandung. Apa kabar semuanya? Saya percaya Anda semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan berada di tengah-tengah keluarga yang mengasihi dan juga Anda kasihi. Senang sekali saya hari ini, Himawan Hadira Harja, bisa menjumpai Anda dan melayani Anda. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan pesankan untuk disampaikan pada jemaat Tuhan hari ini, izinkan saya memimpin kita, mengajak kita semua dan memimpin untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk satu hari yang boleh Tuhan adakan buat kami, boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh bersyukur kepadamu, dan sebentar lagi kami mau merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu, urapi setiap dari kami yang mengikuti ibadah hari ini, supaya kami bisa memahami, dan yang lebih penting lagi dengan kuasa Roh Kudus melakukan dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, tak terasa kita sudah memasuki minggu kedua bulan April tahun 2022. Dan seminggu lagi kita akan mengingat kembali perayaan Jumat Agung dan Paskah, hari kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Dan hari ini saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan yang saya beri judul Living Boldly. Bagaimana kita menjadi murid-murid Kristus yang hidup di dalam keberanian. Nah, seringkali banyak orang berani karena banyak hal. Ada yang berani karena merasa punya koneksi yang kuat. Ada yang berani karena merasa punya power secara finansial. Ada yang berani karena merasa punya backingan. Ya, ngaku orang kejaksaan sehingga bisa menghalang-halangi ambulans. Ngaku aparat sehingga bisa melanggar lalu lintas. Tetapi yang pasti hari ini kita akan belajar bahwa hidup yang berani, living boldly, bukan bicara soal karena kita punya sesuatu atau kita punya seseorang, tetapi bagaimana kita hidup berani dengan benar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan dan penuh dengan ketidakpastian. Saudara terkasih dalam Kristus, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita akan renungkan dari ayat 1 sampai dengan 22, tetapi saya hanya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 3 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus ada dalam kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pasal 4 merupakan satu rangkaian dari Kisah Para Rasul pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 kita bisa belajar bagaimana gereja menerima kuasa ketika Roh Kudus dicurahkan dan mereka melakukan banyak hal yang luar biasa dan terjadi multiplikasi jemaat dengan eksponensial, dengan luar biasa sekali. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, gereja mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan mereka melakukan karya mukjizat sehingga makin banyak lagi orang percaya. Bahkan Petrus Yohanes bisa menyembuhkan orang lumpuh yang justru kemudian ternyata membawa mereka dalam masalah. Karena rupanya pasal 2 dan pasal 3 ya bagaimana ini menceritakan hal-hal yang luar biasa. Ternyata ada sebuah a calm before the storm. Satu masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang tenang sebelum sebuah badai menghantam mereka. Saudaraku terkasih dalam Kristus, setelah Petrus dan Yohanes berhasil menyembuhkan orang yang lumpuh, memang satu sisi makin banyak orang memuliakan Tuhan. Tetapi justru mereka langsung berhadapan dengan masalah yang mengancam kebebasan mereka. Akan hal ini sebetulnya Yesus sudah mengingatkan para muridnya. Yesus memberikan warning dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Semua ini kukatakan kepada kalian masing-masing yang telah menjadi satu dengan aku, supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang. Dalam dunia ini, kamu pasti menderita, tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Artinya Yesus sudah memberikan warning, sign yang jelas sekali, bahwa menjadi pengikut Kristus, hidup di dunia ini bukan berarti semuanya akan fine-fine saja. Bukan berarti semua akan mulus-mulus saja. Kita hidup dalam dunia yang semakin dinamis, tapi di sisi yang lain juga semakin tidak menentu dan semakin rusak. Sampai saat ini masih belum ada kejelasan kapan pandemi benar-benar berakhir. Sudah 2 tahun ini kita bagaikan menari poco-poco oleh karena pandemi ini.
Ya, kita harus mengambil beberapa langkah. Kita harus work from home. Kita harus membatasi banyak pergerakan. Lalu kemudian kondisi membaik, mulai dilonggarkan. Kita mulai bisa pergi ke mall, mulai bisa nonton sepak bola atau nonton konser. Muncul varian baru, meningkat dengan tajam sekali, dan semuanya harus di semi lockdown, dibatasi lagi. Sekarang sudah muncul lagi yang baru, tapi juga sudah melandai. Tapi baru kita bernafas dengan tenang, bernafas dengan lega, sudah muncul ada varian yang baru yang katanya lebih cepat menyebar. Saudaraku terkasih dalam Kristus, belum lagi masalah perang di Ukraine. Nggak ada satupun yang memprediksikan ada sebuah perang yang dilancarkan oleh Rusia terhadap Ukraine. Dan ini dampaknya luar biasa. Banyak negara mulai ketakutan. Banyak hamba-hamba Tuhan juga mulai mengira-ngira, jangan-jangan ini dia pemicu terjadinya kiamat, terjadinya Armageddon. Satu sisi juga ada inflasi ekonomi. Setelah minyak langka, solar bersubsidi mulai langka, ada lagi gula naik, kebutuhan bahan pokok naik semuanya. Lambungnya meningkatnya masalah kesehatan mental. Banyak sekali yang mengalami gangguan kejiwaan. Ada seorang ibu yang bahkan tega menggorok, membunuh anak-anaknya sendiri. Belum lagi permasalahan moral dan kriminalitas yang meningkat dengan tajam. Ayah yang tega memperkosa anaknya sendiri. Bagaimana pornografi begitu meningkat, bahkan sampai ada artis yang tertangkap, bahkan ada pembelinya juga. Belum lagi masalah konflik dan abuse di dalam keluarga. Bilangan Research Center, sebuah lembaga Kristen yang banyak melakukan penelitian-penelitian berskala nasional tentang keluarga, tentang kekristenan. Bulan Januari yang lalu meluncurkan sebuah hasil survei yang mereka lakukan di bulan November sampai dengan Desember yang lalu. Bagaimana keluarga-keluarga Kristen ternyata tidak luput dari konflik, bahkan abuse, kekerasan dalam rumah tangga, baik itu secara finansial, secara spiritual, secara emosional, secara seksual, sampai secara spiritual juga dialami oleh banyak keluarga-keluarga Kristen. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa hidup dengan berani, living boldly, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, semakin defektif, semakin defect moral-moralnya. Kita akan belajar dari Petrus dan Yohanes, bagaimana mereka dengan berani mempertanggungjawabkan pelayanan mereka di hadapan imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, juga pemimpin-pemimpin Yahudi, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana mereka dengan tajam, dengan tegas, mereka bisa defend, mereka bisa mempertanggungjawabkan bahwa pelayanan mereka, kesembuhan mereka yang terjadi adalah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka bisa membalikkan argumentasi, mereka bisa memberikan sebuah argumentasi yang sangat keras, sangat tajam kepada para ahli Taurat dan tua-tua orang Yahudi. Sampai-sampai mereka semua bingung, para pendakwa pada bingung semuanya. Ini kan orang-orang biasa, bukan orang terpelajar. Tapi mereka bisa membungkam orang-orang yang terpelajar. Bahkan kemudian karena ketakutan dan kekhawatiran, karena begitu banyak orang memuliakan Tuhan, akhirnya Petrus dan Yohanes dibebaskan. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita mau hidup berani di tengah-tengah ketidakpastian? Yang pertama, pastikan bahwa Dia, yaitu Yesus, ada di dalam dirimu. Saya teringat dengan sebuah film yang sudah lama berlalu, Thor. Anda mungkin pecinta film Marvel tahu persis tokoh ini. Dia pikir sumber kekuatannya ada pada palunya. Dalam sebuah seri, bagaimana Thor berjumpa dengan kakaknya yang bisa menghancurkan palunya. Lalu Thor kemudian merasa seperti seorang yang tak berdaya, krisis jati diri. Sampai kemudian di puncak film itu, dia mendapati sebuah inspirasi. Dia menemukan paradigma yang baru, bahwa palunya hanyalah alat untuk mengkonsentrasikan kekuatannya. Sesungguhnya sumber kekuatannya ada di dalam dirinya sendiri. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Petrus dan Yohanes bisa dengan berani mempertanggungjawabkan pelayanan mereka, bukan karena mereka menguasai Taurat, bukan karena mereka sarjana teologi, bukan, tetapi karena mereka sadar dan mereka yakin bahwa ada
kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian yang ada dalam diri mereka. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 11. Kalau Roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup dalam dirimu, maka Ia menghidupkan Kristus dari kematian itu akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan itu dengan Roh-Nya yang hidup di dalammu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, the source of our strength, sumber keberanian kita, sumber kekuatan kita, bukanlah kemampuan finansial kita, bukanlah aset kita, bukanlah koneksi kita. Karena selama pandemi 2 tahun ini, saya menyaksikan banyak sekali orang-orang yang kelimpungan ketika bisnisnya habis, ketika asetnya habis, ketika tabungan yang dia letakkan dalam sebuah bentuk investasi yang menjanjikan return of investment yang besar, ternyata adalah bodong, ternyata adalah penipuan. Dan mereka stres semuanya. Dan ketika dalam kondisi terpuruk seperti secara ekonomi, satu persatu teman mulai meninggalkan mereka, pura-pura nggak kenal. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bukankah Tuhan sendiri sudah mengatakan, sekali lagi aku akan menggoncangkan hal-hal yang bisa digoncangkan, supaya orang tahu mana yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah dan semua ketetapannya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Petrus dan Yohanes berani karena mereka punya Roh Kudus dalam dirinya dan mereka punya Tuhan di dalam diri mereka. Tuhan izinkan sekeliling kita menjadi gelap agar terang Kristus dapat jelas terpancar melalui kita. Ingat, kita hanya memancarkan sinar, bukan sumber sinar itu. Kristuslah sang sumber sinar itu. Kristuslah sang sumber terang itu. Supaya kita bisa memancarkan kasih Kristus, supaya kita bisa memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, maka pertama-tama kita harus pastikan bahwa Dia ada di dalam hati kita dan menjadi satu-satunya di dalam hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin ada yang mengatakan begini, loh, saya kan memang anak orang Kristen, saya dibesarkan secara Kristen, TK saya Kristen, SD, SMP, SMA saya Kristen, saya bergereja dengan teratur, sudah pasti toh saya Kristen. Izinkan saya mengingatkan melalui ibadah hari ini bahwa keselamatan adalah masalah individual, bukan kolektif dan bukan berdasarkan keturunan. Anda harus dengan sengaja dan dengan sadar mengundang Tuhan Yesus, menerima Dia untuk masuk dalam hatimu dan menjadi satu-satunya raja di dalam hati dan pikiranmu. Kalau tidak, wow, Anda nggak akan bisa maksimal. Saya teringat lagi dengan sebuah tokoh di Marvel juga, Iron Man. Dia punya satu senjata namanya Unibeam. Bagaimana sebuah sinar yang berdaya ledak yang luar biasa, daya hancur yang luar biasa, disalurkan melalui dadanya. Tapi untuk melakukan itu, semua energinya harus dipusatkan di situ, sehingga menghasilkan daya ledak yang luar biasa. Saat Anda masih memiliki andalan yang lain, alasannya backup plan, Pastor Him, saya harus punya ban serep kan, mobil aja ada ban serepnya nih Pastor Henry, saya boleh dong punya backup plan, saya punya andalan yang lain. Sekalipun alasan Anda adalah untuk berjaga-jaga, in case this doesn't work, mana tahu Tuhan nggak langsung jawab doa saya, boleh dong saya melakukan usaha-usaha manusiawi saya tetap harus melakukan sesuatu, tetap harus apa, kalau memang saya harus bayar, saya harus bayar, kalau memang saya harus suap, saya harus suap. Kalau memang saya harus manfaatkan celah-celah hukum, saya manfaatkan celah-celah hukum. Soalnya kalau nggak mungkin masalah saya selesai. Jangan kaget ketika kita mendua hati, ketika satu kaki kita pada Tuhan Yesus, tapi satu kaki kita lagi masih sesuai dengan prinsip dan cara-cara dunia. Jangan kaget dan heran kalau mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan tidak terwujud dengan optimal dalam hidupmu. Kita harus pastikan berani, bukan karena Anda punya koneksi, bukan karena Anda punya aset, tapi karena Anda tahu ada Tuhan yang menyertai Anda di masa-masa sulit sekalipun, dan Dia ada dalam dirimu, dan Dialah satu-satunya andalan. Dalam setiap kesempatan saya dan anak-anak dan istri saya mengadakan mesbah keluarga, kami selalu ingatkan terus, friends come and go. Akan ada waktu di mana adik-adikmu, kokomu nggak bisa tolongin kamu. Tapi ingat, ada satu sosok namanya Tuhan Yesus yang selalu bisa kamu andalkan. Sampai kapanpun.
Dan sampai hari ini, hitherto, that same Jesus benar-benar menyertai dan memelihara keluarga kami selama 2 tahun pandemi ini. Kami mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan, mujizat, breakthroughs dalam banyak hal. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sudahkah kau memastikan bahwa Yesus ada dalam dirimu? Kalau belum, undang Dia masuk dalam hatimu. Dan yang kedua, sudahkah kau pastikan engkau benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupmu? Saya nggak bilang kemudian Anda nggak perlu berusaha. Anda tetap berusaha, ora et labora, tapi usahamu harus sejalan dengan prinsipnya. Anda nggak bisa mengaku percaya kepada Tuhan, tapi Anda pakai cara-cara dunia. Anda nggak bisa satu sisi Anda percaya sama Tuhan, Anda berdoa kepada Tuhan, tapi kemudian kau masih mengandalkan koneksi-koneksimu yang luar biasa itu. Atau kau masih andalkan kekuatan finansialmu. Beranilah, karena engkau mengandalkan Dia dan hanya Dia. Dan engkau tahu, Dia ada dalam dirimu, Dia bersama-sama dirimu di dalam segala persoalan ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, kita berani karena kebenarannya menjadi bagian dari gaya hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Petrus dan Yohanes tidak hanya tahu tentang ajaran-ajaran Yesus. Mereka banyak dimuridkan, banyak dengar pengajaran, mereka menyaksikan banyak sekali yang Yesus kerjakan. Tapi tidak hanya itu saja, mereka mempraktekkan dalam hidup mereka. Ini bukan hal yang mudah. Anda bisa lihat dari awal-awal pelayanan mereka bersama Tuhan Yesus. Pelayanan mereka masih penuh dengan ups and downs. Satu sisi mereka melihat kuasa Tuhan. Tapi ketika ada badai menghantam mereka, mereka ketakutan, kurang iman. Satu sisi mereka melihat Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tapi ketika diperhadapkan dengan harus memberi makan 5.000 laki-laki, mereka masih mempermasalahkan. Duit kita nggak cukup. Suruh mereka cari makan sendiri. Bahkan tidak jarang juga sampai banyak di antara mereka yang masih melihat Yesus sebagai Mesias Raja yang akan memimpin mereka melawan tentara Roma. Mereka masih belum mengerti apa maksud kedatangan Yesus ke dunia ini. Saudara terkasih dalam Kristus, untuk bisa menjadikan kebenaran prinsip firman Tuhan menjadi gaya hidup kita, ini memang sebuah proses yang progresif, tetapi tetap perlu upaya yang aktif dan konsisten. Sekali lagi, upaya yang aktif dan konsisten dari kita untuk selalu berupaya mengenal dan mengalami Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, kita beribadah bukan karena sebuah kebiasaan, tapi engkau sadar dan yakin ibadah itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji, baik dalam hidup ini maupun itu untuk hidup yang akan datang. Seperti dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Kita berdoa bukan karena kita ada pergumulan dan permintaan semata-mata, tetapi karena memang kita harus membangun komunikasi dengan Bapa Surgawi. Seperti halnya pasangan suami istri, seperti halnya orang tua anak, seperti halnya sepasang kekasih, perlu membangun komunikasi dan menjaga komunikasi untuk bisa memiliki trust. Demikian juga kita harus menjaga komunikasi dengan Bapa di surga melalui doa-doa kita. Kita membaca Alkitab bukan untuk mencari pembenaran dan alasan atas apa yang kita lakukan. Kita membaca Alkitab dengan tekun dan konsisten, bukan untuk sekedar target rutinitas agamawi. Kalau targetnya harus 1 tahun habis, yang penting lapor saja. Apalagi kita membaca Alkitab bukan untuk pengisi waktu luang atau bahkan pengantar tidur. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita membaca Alkitab, Anda membaca Alkitab karena Anda ingin makin mengenal Dia dan mengalami Dia. Anda bisa belajar baik dari keberhasilan maupun kegagalan banyak pahlawan-pahlawan iman yang tertulis di Alkitab. Dan kita harus memastikan bahwa pikiran dan hati kita terus-menerus dikalibrasi, di-fine tune agar selalu selaras dengan Dia. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya berdoa jemaat yang dikasihi Tuhan. Anda membaca Alkitab, kalau Anda baca Alkitab sekedar target, Anda akan baca dengan buru-buru, yang penting selesai dan penting lapor. Tapi kalau Anda baca dengan kerinduan, Anda seperti pengen mengenal
pacar Anda atau kekasih Anda benar-benar spend waktu sama dia. Anda nggak peduli jauh, Anda nggak peduli capek, Anda nggak peduli yang lainnya. Anda bisa tinggalkan yang lainnya untuk mengenal orang yang Anda kasihi, kekasih yang Anda kasih. Demikian juga kalau kita ingin Anda mengatakan, aku mengasihi Tuhan, maka engkau akan memberikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Engkau akan membaca surat cintanya dengan penuh konsentrasi. Anda benar-benar fokus untuk lebih memahami betapa besar cinta Tuhan bagi kita. Dulu para murid mengenal Yesus karena mereka mengalami Yesus. Tetapi puji Tuhan buat saudara dan saya, meskipun kita nggak bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita bisa mengenal Yesus Kristus melalui firman-Nya, melalui kisah-kisah, keberhasilan maupun kegagalan pahlawan-pahlawan iman yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara terkasih dalam Kristus, terus kalibrasi pikiran dan hati kita. Kalau kita terus-menerus mengkalibrasi sampai merenungkan firman, sampai firman itu mentransform, mengubah paradigma kita, kita akan menjadi orang Kristen yang dewasa. Apa sih orang Kristen dewasa itu? Orang Kristen yang dewasa bukan hanya tahu mana yang baik dan yang jahat, tetapi orang Kristen yang dewasa mengenali dan memilih apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna menurut standarnya, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita harus fine tune terus-menerus. Kita make sure standar hidup kita itu sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Kita pastikan all our plans, rencana-rencana kita sejalan dengan rencananya Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang cuma begini, Tuhan aku maunya ABC, berkati. Kita cuma butuh stempelnya, approval dari Tuhan saja. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dalam ibadah hari ini, rubah mindsetmu, rubah sikap hatimu. Jangan jadikan Tuhan sebagai tukang stempel approval kita saja. Tapi kita harus pastikan bahwa semua rencana kita, keinginan kita, impian kita harus sejalan selaras dengan kehendak Tuhan. Termasuk sebagai orang tua, kita jangan cuma jadikan anak-anak kita untuk mengejar apa yang menjadi ambisi keinginan kita. Tapi kita harus tolong anak-anak kita menemukan apa kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Apa saja talenta yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Dan kita pastikan mereka bisa menghidupi, menjalani rencana Tuhan dalam hidup mereka. That's a mature Christian. Itulah orang Kristen yang dewasa. Ketika bisa menyerahkan semua ego ambisi pribadi dan kemudian menempatkan kehendak Allah, prinsip-prinsipnya di atas keinginan dan ambisi kita. Kedewasaan kita bukan diukur dari kemampuan kita berbahasa roh, bukan diukur dari pengetahuan kita hafal ayat firman Tuhan, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Seorang Kristen yang dewasa tahu persis bahwa semua kehidupan kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari, pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis kita, cara kita berrelasi dengan teman, cara kita berrelasi dengan keluarga, termasuk postingan kita di medsos, itu adalah ibadah yang sejati. Itu merefleksikan kedewasaan kita. Komen-komen kita terhadap postingan orang lain, itu merefleksikan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, make sure kau bukan cuma sekedar tahu firman Tuhan, hafal firman Tuhan, malah kau hanya gunakan itu untuk mengkritik orang lain, menyerang orang lain. Tapi sebelum kau salah gunakan, firman itu harus mengubah dirimu sendiri. Dan engkau harus jadikan itu. Engkau harus paksa dirimu sedemikian rupa untuk kau taklukkan pikiranmu dalam pikiran Kristus. Kau taklukkan kehendakmu dalam kehendak Kristus. Kau lakukan apa yang benar-benar menjadi kehendaknya. Meskipun itu enggak enak, meskipun itu painful, sakit. Tetapi karena kau mengatakan, yes, I love you, I trust you. Jalannya emang gak enak, gak apa-apa Tuhan. I will pay the price. Because you've paid your price just to redeem me. Aku mau tebus harga, aku mau bayar harganya untuk menjadi murid Kristus yang bertumbuh, yang dewasa,
Karena Tuhan Yesus lebih dulu sudah bayar harga untuk menebus aku. Saudara terkasih dalam Kristus, kita berani karena kita tahu hidup kita, pikiran kita, sikap hati kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kita berani karena kita menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Imam besar, ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi tidak berani menghukum Petrus dan Yohanes. Bukan karena mereka berani nantangin atau berani menjawab, tetapi karena mereka apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Ada bukti-bukti nyata buah dari pelayanan mereka, yaitu orang yang disembuhkan dan juga banyak orang memuliakan nama Allah sehubungan dengan apa yang terjadi. Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 21. Ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. They see the fruits, mereka melihat bukti-bukti otentik, mereka melihat buah-buah yang dihasilkan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Tuhan mau kita menghasilkan buah. Kita bukan hanya sebagai jemaat bench warmer, hanya menghangatkan kursi gereja, tapi kita menghasilkan buah setelah kita jadi orang Kristen, kita bertumbuh. Kita nggak bisa berbuah kalau kita nggak tertanam. Itu kenapa Anda tertanam dalam gereja lokal, Anda tertanam dalam komunitas lokal. Baik atau buruknya buah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita sendiri, saudara terkasih dalam Kristus. Anda nggak bisa mengatakan, oh ini khotbahnya nggak enak, oh hamba Tuhannya kurang urapan, oh ini teman-teman eye care saya nggak asik, sering males, nggak ada eye care, dan Anda lempar tanggung jawab itu saja. Pertumbuhan adalah tanggung jawab kita pribadi. Kalau Anda merenungkan firman Tuhan, Anda membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Anda harus tahu, Anda akan tahu bahwa adalah sebuah hal yang wajar kalau kita yang tertanam, kita yang bertumbuh, kita akan menghasilkan buah. Dan buah itu untuk dinikmati dan dinilai orang lain, bukan diri kita sendiri. Beranilah untuk tetap melayani orang-orang ada di sekitar kita. Meskipun Anda sedang bergumul, nggak apa-apa, lakukan terus. Tuhan izinkan dunia semakin gelap, semakin tidak menentu, supaya terang Kristus bisa semakin menyala dengan nyata melalui hidup kita. Jadilah berkat dengan hal-hal yang kecil, nggak perlu yang besar, yang wow. Anda nggak perlu melakukan hal-hal spektakuler. Mulai jadi berkat dengan keluargamu dulu, ubah perkataan, berikan waktumu buat anakmu, berikan waktumu buat pasanganmu yang terbaik, berikan perhatian kepada mereka, ucapkan perkataan-perkataan yang baik, berikan dorongan yang mereka butuhkan. Tetap menabur, tetap menjadi saluran berkat di saat-saat sesulit apapun dengan hal-hal yang sederhana. Kami sekeluarga selama 2 tahun ini di tengah-tengah pergumulan kami tetap bisa. Tuhan izinkan kami tidak hanya memenuhi semua kebutuhan kami, tapi kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Anda nggak perlu koar-koar sebagai orang yang berani menginjil, sebagai orang berprestasi, apalagi sampai Anda flexing agar Anda dihargai, dihormati, disegani. Ada orang-orang yang sengaja pamer, punya tas ini, makan di situ, beli properti ini, beli macam-macam ini itu, harganya sekian, dia umumkan kalau perlu. Tujuannya apa? Supaya orang menghargai, menghormati dia. Dengar baik-baik. Anda nggak perlu pamer, Anda nggak perlu flexing, Anda nggak perlu posting yang wow, yang hebat-hebat menunjukkan prestasi Anda. Dengar baik-baik. Biarkan buah Anda yang berbicara. Biarkan orang melihat hasil yang Anda lakukan. Karena hasil yang kelihatan lebih keras berbicara daripada suara Anda. Berani untuk menjalani hidup walau apapun yang terjadi. Kita berani menjalani hidup kita karena ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Karena firman dan ajarannya mentransformasi hidup kita sehingga kita selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kita berani menjalani hidup. Kita berani menjadi saksinya karena ada buah-buah yang kita hasilkan yang memuliakan nama Tuhan.
Saya nggak tahu apa persoalan Anda hari ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Anda sedang mempersiapkan diri Anda untuk merayakan kembali, memperingati dan merayakan kembali, memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, dan merayakan kembali kebangkitan Yesus mengalahkan alam maut. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda tetap menjalani hidup yang berani. Apapun masalah, pastikan dia ada dalam dirimu. Pastikan rohnya yang kudus memberikan kepadamu dunamos, energi, keberanian untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa prinsip-prinsipnya sudah menjadi gaya hidupmu. Sambil engkau menata hidupmu, sambil engkau memastikan dan melatih dan memaksa dirimu untuk selalu melakukan, memilih dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan pastikan engkau menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kehadiranmu memberkati orang lain. Kehadiranmu mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Kehadiranmu membuat hidup orang lain menjadi lebih indah. Kehadiranmu membuat orang bisa diringankan beban hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba telah sampaikan apa yang Tuhan suruh hamba sampaikan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah rohmu yang kudus memeteraikan setiap prinsip firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang hari ini bergumul, suami istri yang sedang bergumul, orang tua anak yang sedang bergumul. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah rohmu yang kudus menuntun mereka, memastikan bahwa mereka telah menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap jemaat untuk mereka dengan konsisten dan dengan tekun, tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan, tapi mereka melakukannya dalam hidup mereka. Mereka merenungkan siang dan malam. Mereka bukan merenungkan masalah mereka, bukan meratapi masalah mereka, tapi mereka merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan mereka melakukannya dalam hidup mereka, supaya firman itu, prinsip itu, value itu, nilai itu, menjadi terinternalisasi, menjadi gaya hidup dan pola pikir mereka. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang mengikuti ibadah hari ini juga menjadi jemaat-jemaat yang berbuah. Hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka memperbaiki kualitas hidup orang lain. Melalui mereka ada banyak orang yang terbeban berat bisa diringankan, bahkan bisa mengalami kelepasan, bisa mengalami perubahan dalam hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terus memberkati dan mengurapi Pastor Henry dan tim pengembalaan dari FGF City Link, dan juga setiap jemaat yang ada, untuk mereka boleh menjadi gerejamu yang militan, yang sungguh-sungguh melakukan firman dalam hidup mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gerejamu ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat mempersiapkan diri menyambut Jumat Agung dan Paskah. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.